Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnatu Salisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan bahan dan pemeliharaan fasilitas. Penanganan bahan atau material handling adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Proses penanganan bahan yang sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani sebagai suatu proses penanganan. Menggabungkan berbagai peralatan manual, semi-otomatis, ataupun otomatis, dan sistem-sistem yang dapat mendukung kelancaran fungsi rantai pasokan dan logistik. Adapun juga beberapa tujuan penanganan bahan. Yang pertama yakni meminimalkan biaya-biaya penanganan material. Yang kedua, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produktif dan fasilitas produksi dengan pemanfaat kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu menjaga keamanan dalam penanganan bahan, memulai perbaikan kerja, material, atau bahan yang ditangani. Yang keenam yaitu mengurangi biaya-biaya berkaitan dengan persediaan. Adapun juga beberapa prinsip penanganan bahan. Yang pertama, prinsip perencanaan. Semua aktivitas penanganan harus direncanakan. Kedua, prinsip sistem mengintegrasikan riset sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, prinsip pemanfaat. Ruang mendorong pemanfaat yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Keempat, yaitu prinsip muatan unit meningkatkan kualitas ukuran dan berat beban yang ditangani. Yang kelima, yaitu prinsip gravitasi untuk mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam pergerakan barang. Yang keenam, prinsip aliran material, merencanakan urutan operasi dan mengatur peralatan serta mengoptimalkan aliran material. Yang ketujuh, yaitu menyederhanakan, mendorong penyederhanaan metode dan proses dengan menghapus gerakan tidak perlu. Kedelapan, prinsip keselamatan, mendorong kerajaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan regulasi keselamatan. 9. Prinsip mekanisme, menggunakan peralatan penanganan material mekanisme atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Yang ke-10 yaitu standarisasi, mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan. Ke-11 yaitu prinsip fleksibilisasi, gunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dan aplikasi. Yang ke-12 yaitu prinsip pemilihan peralatan, mempertimbangkan semua aspek material, langkah, dan metode yang akan digunakan. Ke-13 yaitu prinsip bobot berat, mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat di peralatan bergerak. 14. Prinsip gerak peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. Ke-15, waktu yang menganggur, mengurangi waktu menganggur atau waktu itu tidak produktif baik peralatan penanganan bahan maupun tenaga manusia. 16 yaitu perawatan, merencanakan perawatan atau penanganan. Yang ke-17, prinsip keabadian, memungkinkan metode atau peralatan penanganan kusam ketika terdapat metode atau peralatan yang lebih efisien untuk meningkatkan operasi. Yang ke-18 yaitu kapasitas, gunakan peralatan penanganan untuk membantu mencapai kapasitas sepenuhnya. Yang ke-19, prinsip kontrol, guna peralatan penanganan material untuk meningkatkan mengontrol produksi, pengontrolan inventaris, dan penanganan lainnya. Yang ke-20 yaitu prinsip kinerja, tentukan efisien penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani merupakan kriteria utama. Sebelum melakukan evaluasi sistem penanganan bahan baku, perusahaan perlu memilih perlengkapan yang tepat untuk penanganan bahan baku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perlengkapan yaitu: pertama, jenis bahan baku perlengkapan digunakan harus sesuai dengan jenis bahan baku yang ditangani. Yang kedua, yaitu kapasitas perlengkapan yang dipilih harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang ketiga, yaitu kualitas perlengkapan dipilih harus memiliki kualitas yang baik dan tahan lama, akan membantu menghindari kerusakan pada perlengkapan dan mengurangi biaya perbaikan dan penggantian. Yang keempat yaitu keamanan, perlengkapan yang dipilih harus aman digunakan dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Hal ini akan membantu menghindari kecelakaan kerja. Perlengkapan yang dipilih harus mudah digunakan oleh pekerja. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan bahan baku. Setelah memilih perlengkapan untuk penanganan, sistem penanganan bahan baku secara keseluruhan, evaluasi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses produksi. Beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah suatu proses penanganan bahan baku. Perusahaan perlu mengevaluasi proses penanganan dan bahan baku dari awal hingga akhir. Ini termasuk pengambilan bahan baku dari pemasok, transportasi, penyimpanan, dan penggunaannya dalam proses produksi. Yang kedua, efisiensi. Perusahaan perlu mengevaluasi efisiensi sistem penanganan bahan baku. Ini termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut dan menyimpan bahan baku, serta biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan. Ketenagaan kerja. Yang ketiga itu keselamatan. Ini termasuk penggunaan perlengkapan pelindungan diri bagi pekerja, keamanan transportasi, dan keamanan penyimpanan.
Yang keempat yaitu kualitas bahan baku. Perusahaan perlu mengevaluasi kualitas dan bahan baku yang diterima dari pemasok ini, termasuk kualitas fisik dan kimia, serta kebersihan dan keamanan bahan baku. Yang kelima yaitu pengolahan persediaan. Hal ini termasuk pengendalian persediaan, pemantauan, persediaan, dan perencanaan kebutuhan bahan baku, pemeliharaan fasilitas, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki kondisi fisik, mekanik, dan elektrik dari berbagai fasilitas yang memiliki sebuah perusahaan. Tujuan pemeliharaan fasilitas adalah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Dalam mendukung kegiatan perusahaan atau bisnis, ada berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas, yaitu yang pertama, pemeliharaan preventif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan mesin atau fasilitas lainnya. Yang kedua juga pemeliharaan korektif, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan mesin atau fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan prediktif, yang kegiatan ini pemeliharaannya dilakukan dengan menggunakan teknologi dan data untuk memprediksi kerusakan mesin atau fasilitas lainnya. Keempat yaitu outsourcing, pemeliharaan fasilitas adalah alternatif pemeliharaan yang dilakukan dengan mengontrak pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan fasilitas. Yang kelima, dengan pemeliharaan in-house adalah alternatif pemeliharaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya internal perusahaan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas. Kasus yang akan dibahas yaitu sebuah pabrik minuman mengalami masalah pada mesin. Saat pengolahan hal ini menyebabkan